Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 204. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan duel sengit antara Kenjaku melawan Choso. Walaupun di sana terjadi duel yang sengit, namun Kenjaku masih sangat menahan diri dan membatasi kekuatannya karena dirinya tahu Yuki Tsukumo sedang mengawasi. Lalu di akhir chapter pun ditutup dengan Choso yang berhasil dikalahkan, akan tetapi Choso juga bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih membara karena mengingat adik-adiknya. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Minyak dan Darah pada part ketiga. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi setelah Choso mendapatkan dorongan semangat dan kekuatan, Choso pun bangkit kembali dan tanpa basa-basi langsung menembakkan jurus darahnya pada Kenjaku. Di sisi lain, seperti sebelum-sebelumnya, Kenjaku pun tetap dapat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Akan tetapi, tak berhenti sampai di situ, kali ini Choso melanjutkan serangannya dengan meniru teknik winking milik Eso. Kenjaku berhasil menghindari serangan winking tersebut, namun Choso langsung menutup jarak dan terjadi baku hantam di sana. Hingga tak lama kemudian, Choso pun menembak Kenjaku dengan sayap darah yang ada di belakang punggungnya, tapi lagi Kenjaku berhasil menghindar dan bahkan sekalian memberikan serangan pada Choso menggunakan roh terkutuk miliknya. Di sini jarak antara mereka pun kembali terbentuk, dan di saat yang sama Kenjaku juga berkata pada Choso, jika dirinya menanamkan sistem auto tracking pada jurus tembakan darahnya, jurus tersebut akan melambat. Dan terlebih lagi, sebagai orang yang menciptakan Choso dan semua saudaranya, Kenjaku kebal terhadap racun yang ada dalam darah Choso. Namun tak mendengarkan perkataan Kenjaku sedikit pun, Choso kembali menyerang. Yang gilanya kali ini Choso menyerang dengan lebih liar lagi. Di sini Choso menggabungkan ketiga gaya bertarung adiknya, elegan seperti Eso, bebas seperti Kechizu, dan kuat seperti Yuji. Choso tiba-tiba saja dapat melepaskan lengannya dan menembakkannya langsung pada Kenjaku seperti grappling hook. Yang mana di sana Choso juga masih dapat mengendalikan lengannya yang terpisah itu lewat darahnya yang masih terhubung. Di sisi lain, Kenjaku yang cukup terkejut tidak sempat bereaksi. Choso langsung melempar Kenjaku dan tak lama kemudian Choso pun melesat ke arah Kenjaku lalu memberikannya bogem yang sangat powerful. Namun sialnya, ternyata pukulan tersebut berhasil ditahan oleh Kenjaku. Bahkan Kenjaku masih tidak terlihat lecet sedikit pun. Di sini melihat hal tersebut, seolah sudah tahu kalau serangannya akan ditahan, Choso kembali lanjut menyerang dengan menembakkan serangan darah dari punggungnya seperti yang pertama ia lakukan. Melihat Choso mengeluarkan serangan yang sama, Kenjaku pun langsung mengomentari kalau Choso tidak mendengarkan perkataannya karena serangan lambat seperti itu tak akan mengenai dirinya. Tapi tentu saja, Choso pun tidak sebodoh itu untuk mengeluarkan serangan yang sama pada Kenjaku dua kali. Di sini Choso berhasil menjebak Kenjaku kalau sebenarnya dua serangan lambat yang melewati Kenjaku di sampingnya itu adalah sebuah lorong untuk Choso mengalirkan darah terkompresi supernova miliknya ke arah Kenjaku. Dan yap, sekakmat bagi Kenjaku, dua buah supernova pun diledakkan. Tapi sial sekaligus menariknya, di sini Kenjaku lagi-lagi tidak terkena serangan tersebut sedikit pun. Bahkan anehnya, sementara area di sekitar Kenjaku hancur lebur, di sisi lain tempat di mana Kenjaku berpijak terlihat masih utuh. Melihat hal itu, Choso pun dibuat tak percaya dan kebingungan. Sampai akhirnya ia pun mendapatkan kesimpulan dan memahami apa yang terjadi. Kalau Kenjaku akhirnya menggunakan teknik kutukannya yang lain. Di sini meskipun Kenjaku masih no comment akan hal tersebut, tapi fakta kalau Kenjaku memiliki teknik kutukan kedua diperkuat oleh kedatangan Yuki Tsukumo. Yang artinya dengan kemunculan Yuki, dirinya sudah melihat dan tahu salah satu kartu yang disembunyikan oleh Kenjaku dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, pembahasan dari Mimin pertama terkait dengan Kenjaku. Ternyata benar saja kalau si Kenjaku ini masih memiliki teknik kutukan yang lain. Walaupun hal ini masih tetap belum bisa dipastikan secara 100%, tapi bukti lainnya ada pada sesi tanya jawab dalam databook Kenjaku. Di sana ada yang bertanya, apakah si otak yang mendiami tubuh Geto itu adalah bentuk aslinya? Lalu Gege Akutami menjawab kalau otak tersebut adalah bagian tubuh dari si pengguna teknik kutukan. Lalu Gege juga bilang kalau si otak tersebut juga bisa memiliki dua teknik kutukan, satu miliknya dan satu lagi milik si tubuh yang ia kendalikan. Namun GG lanjut berkata,
Ketika si Kenjaku mengambil alih tubuh targetnya, seharusnya teknik kutukan yang dimiliki oleh tubuh si target akan hilang. Tapi hal tersebut juga bisa disiasati dengan beberapa cara. Salah satunya menggunakan sumpah pengikat. Yang artinya seharusnya si Kenjaku ini tidak memiliki teknik kutukan milik Geto. Tapi sepertinya Kenjaku menggunakan sumpah pengikat agar teknik kutukan milik Geto tetap dapat Kenjaku gunakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Kenjaku menghindari serangan Choso tadi menggunakan teknik kutukan original miliknya atau sesuatu yang lain? Hal ini cukup membingungkan menurut Mimin, karena sempat dijelaskan oleh Master Tengen kalau teknik kutukan ori milik si Kenjaku ini adalah sebuah teknik kutukan yang membuatnya bisa berpindah tubuh seperti sekarang Kenjaku mendiami tubuh Geto. Tentu saja jika memang benar dan hanya itu saja kemampuan teknik kutukan si Kenjaku ini, tidak mungkin dirinya dapat menahan serangan Choso tadi dengan efek yang seperti itu, seolah-olah serangan Choso tidak bisa mencapai Kenjaku. Nah, terkait dengan itu kemungkinannya ada satu jawaban, yaitu Kenjaku menggunakan teknik kutukan roh terkutuk yang ia kendalikan. Seperti yang kalian tahu, kekuatan mengerikan lain yang dimiliki oleh teknik kutukan Suguru Geto ini adalah tidak hanya mengendalikan roh terkutuk, Geto juga dapat menggunakan teknik kutukan yang dimiliki oleh roh terkutuk yang berhasil ia kendalikan. Yang mana tentu saja catatannya, biasanya roh terkutuk yang memiliki teknik kutukan itu adalah kelas spesial. Contohnya saja pada akhir arc Shibuya dahulu, Kenjaku menggunakan teknik milik Mahito untuk membuat orang-orang yang ia tandai membangkitkan kekuatan syaman yang ada dalam dirinya. Jadi artinya bukan hanya dua, sebenarnya si Kenjaku ini seharusnya memiliki banyak teknik kutukan. Tapi kemungkinannya seharusnya ada suatu batasan bagaimana Kenjaku bisa mengendalikan teknik kutukan dari roh terkutuk yang ia kuasai lewat perantara teknik kutukan milik Suguru Geto. Contohnya, Kenjaku mungkin hanya bisa menggunakan satu kali saja teknik kutukan dari roh terkutuk yang ia kuasai. Atau mungkin Kenjaku hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya saja. Karena menurut Mimin akan sangat overpower jika Kenjaku bisa menggunakan dengan bebas semua teknik kutukan dari roh terkutuk yang ia kuasai. Ya, untuk lebih jelasnya kita tunggu saja di chapter yang akan datang sebenarnya apa teknik kutukan original yang dimiliki oleh si Kenjaku ini dan apa yang ia lakukan ketika menahan serangan Choso sebelumnya. Oke, berikutnya terlepas dari Kenjaku, seperti dugaan Mimin untuk chapter ini rasanya bisa dipastikan kalau Choso selamat. Akan tetapi menurut Mimin, bendera kematian masih belum lepas dari bayang-bayang Choso. Meskipun saat ini Yuki Tsukumo sudah datang, tidak ada jaminan kalau Choso akan selamat sampai akhir. Bahkan seperti yang Mimin bilang, Mimin sendiri tidak yakin kalau Yuki bisa menghentikan Kenjaku. Namun terlepas dari kemungkinan buruk tersebut, yang pasti seharusnya di chapter depan kita akan melihat kemampuan dari sang penyihir kelas spesial pertama sebelum Gojo dan Geto untuk menunjukkan kemampuan perdananya. Tapi kabar buruknya kita harus menunggu 1 minggu lebih lama untuk melihat kekuatan dari Yuki Tsukumo, karena di minggu depan Jujutsu Kaisen akan libur. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.